kegiatan bimbingan teknis calon peserta pembatik 2020 bersama dengan Duta Rumah Belajar Provinsi Lampung. Ibu, kegiatan ini diadakan oleh LPMP Lampung bekerja sama dengan Duta Rumah Belajar Provinsi Lampung. Yang terhormat, Bapak Kepala LPMP Lampung. Yang terhormat, Ibu Andriani yang saat ini sudah bergabung, Kepala UPT 1. Yang terhormat Bapak Ibu Duta Rumah Belajar tahun 2017 sampai dengan 2019. Selanjutnya, terhormat Bapak Ibu yang telah hadir berpartisipasi di room ini. Punya bau cu. Terus? Untuk info awal, Pak Kepala yang hadir sudah 113 orang dalam room ini. Marilah kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita diberi kelancaran sampai nanti selesainya. Selanjutnya dimohon kepada Bapak Kepala LPMP Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Jukirman MM, untuk memberi arahan dan membuka kegiatan ini. Kepada Bapak, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa berkat rahmat dan inayahnya masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan video conference dalam rangka melaksanakan BIMTEK calon peserta pembatik tahun 2020. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati, sama-sama mendoakan dan berdoa semoga kita, keluarga kita dengan teman-teman kita semua diberikan kesehatan dan terhindar dari wabah virus corona COVID-19 yang sedang mewabah di negara kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak. Selamat bergabung di kegiatan video conference BIMTEK calon peserta pembatik 2020 yang dilaksanakan oleh Rumah Belajar. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu semua akan menambah arti dan makna serta mensukseskan acara kita ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Nasional, Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Pusdatin Kemdikbud secara rutin tiap tahun melaksanakan itu peningkatan kompetensi berbasis teknologi dengan maksud adalah yang pertama mengoptimalkan pembelajaran dengan formattan rumah belajar, kemudian untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi TIK bagi para guru di setiap sekolah, di setiap jenjang pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, hal ini merupakan kesempatan emas dan peluang yang bagus bagi Bapak Ibu sebagai guru yang merupakan ujung tombak untuk mensukseskan pembelajaran di sekolah untuk peningkatan kompetensi di bidang TIK. Jadi menurut saya ini peluang yang harus kita manfaatkan, jangan dibuang-buang untuk seluruh kita bisa ikut dalam BIMTEK Pembatik 2020 ini. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu untuk kegiatan ini kan tidak dipungut biaya. Jadi tanpa dipungut biaya. Kemudian kegiatan ini adalah merupakan sudah standar daripada UNESCO. Dan kepada teman-teman guru,
nanti yang sudah lulus dari level 1 sampai level 3 ini akan berhak dia untuk diseleksi menjadi duta rumah belajar di setiap provinsi. Jadi kesempatan ini merupakan kesempatan yang bagus, yang baik sekali. Untuk itu saya mengajak kepada ibu, teman-teman para guru untuk beramai-ramai kita ikut, mari kita sukseskan BIMTEK yang akan dilaksanakan oleh Pusbatin ini, sehingga dengan peningkatan kompetensi daripada guru-guru di lapangan, maka akan memperlancar dan akan mensukseskan juga peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sama-sama tahu bahwa ke depan dunia belajar melalui daring ini adalah merupakan suatu solusi dan merupakan kebutuhan di bidang pendidikan. Kalau kita ingin maju, ilmu teknologi dan informasi dan komunikasi, sehingga kita bisa menularkan hal-hal yang positif kepada baik kepada teman-teman kolega guru maupun nantinya mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada siswa kita di sekolah kita masing-masing. Itu sekali lagi Bapak Ibu, marilah kita ramaikan, jadi kita daftar secara daring, biaya. Mudah-mudahan dengan banyaknya Bapak Ibu guru-guru di Provinsi Lampung ini ikut bimbingan teknis untuk pembelajaran berbasis teknologi dan informatika atau pembatik ini, mudah-mudahan juga akan bersinergi dan juga secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Lampung. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Secara teknis akan dijelaskan oleh teman-teman di PTP dan mungkin Widya Suara LPMP Lampung. Untuk itu sekali lagi jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga siswa-siswa kita. Tolong diikuti anjuran pemerintah dalam penanganan COVID-19. Dan sekali lagi selamat mengikuti, selamat bergabung, dan selamat sukses. Demikian saja pengantar dari saya. Itu saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zukirman yang telah berkenan memberikan arahan kegiatan ini. Dari yang diberikan oleh Pak Zu, kita diminta Bapak Ibu tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatan, tapi jangan lupa untuk tetap kreatif, tetap produktif untuk semua kegiatan kita. Jangan sampai pandemi COVID-19 ini menghentikan kegiatan kita sama sekali. Kita tetap produktif di masa yang memang cukup sulit ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu yang sudah tergabung di sini, kita akan sampai ke acara inti. Pada acara inti nanti akan diberikan teknis penjelasan apa yang dimaksud dengan pembatik, bedanya pembatik tahun ini dengan tahun sebelumnya, dan juga simulasinya. Bapak Ibu yang tergabung di sini sudah berjumlah 133 orang. Alhamdulillah, moga-moga Bapak Ibu yang ada di sini juga dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Bapak Ibu, pada sesi inti, acara akan berlangsung sampai dengan pukul 15 dan akan dibantu penuh oleh Duta Rumah Belajar Provinsi Lampung. Di sini ada Pak Wahyudi, ada Bu Yuni Sudiasi, ada Pak Mirwan Saputra. Untuk pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat atau langsung bertanya kepada pemateri di waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, sekali lagi diingatkan jangan lupa untuk mengisi absen. Linknya sudah dibagikan di kolom chat.
Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, demikian info yang bisa disampaikan. Sesi inti akan dimulai dan akan saya serahkan kepada Pak Wahyudi. Pak Wahyudi sudah standby, sudah siap Bapak? Pak Wahyudi. Siap. Siap. Saya sudah memberikan, bentar, saya jadikan Pak Wahyudi sebagai presenter. Ya. Bapak Ibu, terima kasih telah hadir di sini. Sekali lagi, terima kasih telah berpartisipasi. Kegiatan ini difasilitasi oleh LPMP Lampung untuk kemajuan kita bersama, untuk kejayaan Lampung. Semoga Lampung semakin jaya, semoga Lampung semakin maju. Ya, saya telah menyerahkan presenter kepada Pak Wahyudi. Nanti Pak Wahyudi ingin membagi. Bagi jadi sudah bisa saya serahkan penuh kepada Pak Wahyudi, kepada Bu Yuni, dan juga kepada Pak Mirwan. Silakan. Halo Ibu, sudah tampil kan PPT-nya? Sudah tampil. Sudah tampil, suara Bapak sudah terdengar. Iya, sudah tampil. Oke, langsung kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, oke Bapak Ibu yang luar biasa ya. Ini siang-siang seperti ini paling mantepnya bubuk siang gitu ya. Hari ini sungguh luar biasa yang tergabung bos ya, ada 133 Bapak Ibu, orang-orang yang udah kelihatan ini, udah kelihatan nih di awal nih, rela mengorbankan waktu, rela mengorbankan kuotanya, ya, rela mengorbankan pikirannya ya. Tadi connect susah, ya akhirnya berhasil juga, gitu ya. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat, gitu ya. Maksudnya, oke Bapak Ibu, kita agak ini aja ya kali ya, biar nggak tegang ya. Ya, untuk di awal kita akan penjelasan singkat sebentar ya, nanti pakai PowerPoint nih, nanti beberapa slide. Itu di akhir kita akan praktek ya, simulasi ya. Oh, iya, sebelum perkenalan lagi deh gitu ya. Ya, saya Wahyudi, Duta Rumah Belajar 2000. Saya memperkenalkan lagi gitu ya. Saya memperkenalkan lagi bahwa Kemdikbud ya, Kemdikbud sudah melaksanakan pemilihan Duta Rumah Belajar itu sejak tahun 2017. Seperti di awal tadi Bu ini udah bilang ada perbedaan, benar sekali Bapak Ibu. Perbedaannya sangat-sangat berbeda, maksudnya seperti ini, bahwa di tahun 2017 itu saya bersyukur saya ikut tahun 2017 gitu ya. Karena kalau saya 2018 atau 2019, waduh, kalah jauh gitu ya. Nah kalau di tahun 2017, sejak tahun 2017 itu kami, saya ya pesertanya 25. Nah, 25 peserta. Ketua MGMP ada beberapa peserta dari sekolah 3T saat itu. Sama saya dari sekolah 3T. Jika di tahun 2017 itu saya tidak mengatakan ya saya tertarik gitu ya. Jika saya tidak mengatakan saya tertarik, mungkin hari ini saya tidak tampil nih di video hari ini gitu ya. Apa share screen-nya putus ya? Halo, maaf Ibu Sil, apa share screen-nya putus ya? Share screen-nya putus, Kiai. Putus ya? Iya. Ulang bentar ya.
Nyampe ya Mas ya? Iya, iya. Suara nyampe ya? Jelas, jelas. Jelas, alhamdulillah. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Biar semangat nih, masih siang-siang agak ngantuk. Ya. Jadi memang ada perbedaan hari. Saya bersyukurnya saya ikut 2017. Kalau 2019 ini beritanya keren, ganteng, susah nih ngalahinnya. Tadi buat ini aja, pemirsa ya. Nah, sekarang kita langsung ke materi deh, biar cepat nanti kita bisa simulasi. Ini Bapak Ibu sering dengar, mungkin dari tahun 2018 ya booming, ya 2018. Kalau di 2018 saya berjuang tuh sendirian, nggak sendirian ya, saya dibantu banyak orang juga. Tapi satu itu karena memang baru saya ya banyak keterbatasan di tahun 2018 untuk men-share informasi ini ya. Jadi sekali menerima pertanyaan, "Oh ini saya nggak bisa batik loh," kata dia. Batik kapan? Ya, iya banyak peserta bilang saya nggak bisa batik, Pak. Banyak guru beranggapan ini, banyak guru beranggapan Anita ya bukanya ya. Batik di itu dia bilang. Bukan Bapak Ibu, jadi saya harus jelasin dulu, itu luar biasa di awal perjuangan merintis banget ya di awal memperkenalkan pembatik, padahal singkatan dari pembelajaran berbasis TIK. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala PMP, ya, bahwa pembatik ini konsepnya diadopsi dari kerangka kerja dari peningkatan kompetensi guru UNESCO. Ya. Jadi Bapak Ibu benar-benar diajak nih agar meningkat segalanya, meningkat kemampuan penggunaannya, ya, semakin bijak menggunakan teknologi, semakin meningkat pemanfaatannya di kelas, gitu ya. Nah, sedangkan pembatik ini nantinya Bapak Ibu akan melalui 4 level. Tapi nanti saya hanya akan menjelaskan level 1, level 2, nanti 3, 4 ini gitu ya. Satu level 1 ya, level literasi. Ini banyak sekali pertanyaan datang ke saya juga, WA. Ini saya sudah daftar nih, ngapain? Nah, ya juga. Ya, sudah daftar selanjutnya ngapain gitu. Ya, sesuai pada level 1 literasi PIK ini, Bapak Ibu setelah registrasi, tugasnya adalah mendownload materinya, download modulnya. Ini ada 4 file di modulnya. Ada 4 file. Pelajari mandiri, dibaca ya, literasi dibaca aja. Ya. Sampai nanti ada pengumuman tanggal Bapak Ibu ikut ujian online. Ujian online gampang, ujiannya soalnya tetap hanya dari 4 modul itu. Jadi Bapak Ibu nanti mempelajari modulnya sama soalnya tidak meleset ya. Jadi soal hanya berdasarkan modul. Selanjutnya ada level 2 itu implementasi. Nah, implementasi nanti Bapak Ibu tugasnya gampang banget ya. Jadi di level 2 juga dibilang gampang banget. Karena kalau Bapak Ibu guru hebat sudah bisa join di Webex ya. Sudah bisa join siang ini, berarti Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan teknologi itu. Sudah kelihatan gitu ya, sudah kelihatan Bapak Ibu sudah sanggup join, berarti sudah pasti level 2 lulus juga nih gitu ya. Jadi level 2 itu tugasnya Bapak Ibu bikin video dokumentasi di level 2 ya, nanti berbeda dengan level 3 di level 2 nih. Bikin dokumentasi memanfaatkan fitur-fiturnya atau memanfaatkan produk-produknya dari Pusdatin. Dulu saat ini namanya Pustekom, setelah gabung beberapa instansi berubahlah menjadi Pusdatin. Terus sekilas tentang pembatik, apaan tadi ya pembatik ya? Ya, pembelajaran berbasis TIK. Jadi bukan batik di kain ya. Saya beberapa kali terima WA, masih itu aja. Ternyata sosialisasinya masih kurang kita. Ya. Kiranya batik di kain. Putus one. Ada yang share screen juga itu.
Ya, ini foto sih. Pak Mungkin ada Pincus, Pak Pincus itu sedang share screen. kembali lagi. Nah, foto-foto ya. Mohon Bapak Ibu jangan mencuri perannya Pak Yudi sebagai presenter ya Bapak. Bapak Ibu tolong jangan klik kanan scroll biar Pak Wahyudi tidak kehilangan layarnya dan tidak kehilangan perannya sebagai presenter. Terima kasih. Pak Wahyudi. Suara saya udah masuk ya? Masuk Pak, suara Bapak jelas. Alhamdulillah, lanjut. Maaf ya Bapak Ibu yang sudah bergabung tadi ada yang coba-coba ya. Yang coba-coba jadi tahu ya, oh ini fungsinya share screen ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa nih. Lanjut. Biasanya kalau kita ikut kegiatan gitu ya, kalau kita ikut kegiatan apapun, biasanya kita tanya kita dapat apa sih? Kita dapat apa ya? Manfaat yang kita dapat nih dari kegiatan ini ya. Ini seperti tadi di awal, peningkatan kemampuan TIK dengan perkembangan teknologi saat ini. Seperti tadi, apanya saja yang meningkat gitu ya. Lalu Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat ya, yang bisa Bapak Ibu download, sama downloadnya di Simpatik juga. Jadi nanti di pelatih Bapak Ibu login Simpatik, pelatihanku, di sana biasanya muncul sertifikat yang Bapak Ibu dapat jika lulus, gitu ya. Ikut, saya nggak dapat sertifikat ya. Dapat sertifikat, nggak dapat ya. Selanjutnya yang adalah berkesempatan untuk rumah belajar. Ini kesempatan, ini intinya, ya Bapak Ibu. Ini intinya ikut kegiatan pembatik nih, kesempatan menjadi duta rumah belajar. Walaupun beberapa peserta saya ingin belajar aja deh. Untuk menjadi duta kayaknya nggak berani nih, seperti itu ya biasanya. Mimpinya tanggung-tanggung. Dapat aku tuh bermimpilah yang besar gitu ya. Ambil kesempatan tahun ini, karena kalau tidak tahun ini, tahun besok nggak tahu ada lagi apa enggak ya. Bisa jadi ada lagi. Ambil kesempatan tahun ini, bilang saya harus jadi duta rumah belajar 2020. Ya, Bapak Ibu ya. Syarat dan ketentuan. Syaratnya adalah guru, ya Bapak Ibu ya. Guru boleh guru kelas atau guru mapel mengajar satu bidang studi. Karena harapan Bapak Ibu guru bisa menerapkannya pada siswa. Di kelas bisa ngajar. Mungkin dikombinasi. Sekarang kalau dulu ngajarnya pakai buku, sekarang pakai PowerPoint. PowerPoint-nya ada di desain jadi lebih menarik, seperti itu ya. Oke, bagaimana cara mengikuti kegiatan pembatik ya? Dari link ya, simpatik belajar.kemdikbud.go.id ya. Kita lanjut, nanti kita praktek nih ya. Nanti kita praktek nih, setelah ini kita materi sedikit nih. Seperti ini linknya, tampilannya ya. Baru bisa langsung klik daftar nantinya. Klik daftar. Lalu nih daftar dulu ya. Setelah daftar, baru pilih sebagai guru. Setelah daftar sebagai guru, isi form. Email di sini sebaiknya disarankan adalah email aktif nih. Email aktif karena khawatirnya Bapak Ibu. Email ini untuk email yang di akun simpatik ini usernya ya. Jadi nanti saat Ibu login ini email ini. Jadi ini usernya. Ya Bapak Ibu jangan lupa. Biasanya Bapak Ibu guru baru klik daftar udah lupa. Itu pengalaman realisasi sudah menemui banyak seperti itu. Baru klik daftar udah lupa tadi usernya yang mana. Untuk di simpatik, usernya adalah emailnya. Untuk kata sandi, untuk yang tanda-tanda bintang, ini wajib diisi ya. Untuk nama lengkap, boleh. Untuk yang guru honor, karena seperti golongan wajib diisi,
Mungkin ada pilihannya 1A, pilih saja, tidak masalah. Selanjutnya, alamat sekolah. Ini alamat sekolah di bawah. Sedangkan yang di atas ini alamatnya gurunya. Oke, kita lanjut ke masukkan akun. Tadi jika sudah berhasil, Bapak Ibu bisa langsung login. Oke, setelah ini kita lanjut ke slide-nya Bu Yuni. Ini, halo Bu Yuni, kita lanjut ke Bu Yuni nih, slide yang selanjutnya. Setelah masuk nih, sekarang bagian Bu Yuni ya. Iya, terima kasih. Saya nggak usah share screen ya, Mas Yudi ya. Pakai ini atau? Pakai punya saya aja. Oh, nggak punya saya aja, punya saya sebentar. Sudah sesi Bu Yuni, saya jadikan Bu Yuni sebagai presenter. Oh, sudah bisa. Oke, silakan Bu Yuni. Sudah tampak belum Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah tuh, tinggal di ini. Sudah Bu, sudah terlihat layarnya yang jelas. Oke. Tinggal di slideshow. Sudah terlihat. Ya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yuni Sudiasi. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ya, kalau tadi Pak Wahyudi sudah menyampaikan mengenai pembatik level 1 dan level 2. Kita lanjut ke level 3. Jadi peserta yang bisa mengikuti kegiatan di level 3, yang pertama adalah semua peserta yang lulus level 2, termasuk peserta pembatik tahun 2019. Jadi kalau misalnya 2019 sudah memiliki sertifikat sampai di level 2, sertifikat kelulusan level 2, maka yang bersangkutan berhak untuk mendaftar pada BIMTEK daring di level 3. Jadi ini salah satu bedanya dengan pemilihan duta di tahun 2019. Kalau di pemilihan duta 2019, itu untuk level 3 dilaksanakan secara offline di provinsi, 30 orang pesertanya. Untuk tahun 2020, level 3 ini dilaksanakan secara online, masih secara berdaring, itu di semua peserta yang lulus level 2, baik untuk pembatik 2020 maupun peserta yang sudah lulus level 2 di pembatik 2019. Yang harus dilakukan yaitu melakukan pendaftaran pada salah satu gelombang level 3 di aplikasi Simpatik dengan alamat simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, mengikuti kelas BIMTEK daring, mengunduh modul sama dengan level-level sebelumnya, jadi mengunduh modul dan mempelajari materi pembelajaran secara mandiri. Kemudian akan mengunggah karya konten pembelajaran. Nah, karya konten pembelajaran ini akan diunggah oleh peserta, kemudian mengikuti ujian sertifikasi daring level 3. Peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat level 3. Jadi, kalau tergambarkan yang pertama harus dilakukan adalah melakukan registrasi ulang.
diklat daring di level 3, kemudian mengunggah konten, baik dalam bentuk video multimedia, game, AR, augmented reality, atau VR, virtual reality. Kemudian melakukan ujian daring dan peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat level 3. Kemudian setelah peserta lulus dinyatakan lulus dari level 3, maka tidak semua peserta akan bisa mengikuti kegiatan BIMTEK tatap muka di level 4. Karena di level 4 ini pada dasarnya terbatas jumlah pesertanya, akan diseleksi dalam 30 besar. 30 besar sesuai dengan penilaian berdasarkan hasil ujian online, kemudian penilaian terhadap konten yang sudah diunggah, dan ini juga akan diikuti oleh sahabat rumah belajar tahun 2019. Juga nanti akan diberikan kelas khusus untuk bisa mengambil kuota menjadi peserta level 4. Jadi tetap akan bersaing dengan peserta pembatik di level 3 yang sudah lulus dari level 3 pada pembatik 2020. Masing-masing peserta ini akan mengikuti BIMTEK secara offline di provinsi, kemudian akan melakukan sebuah inovasi pembelajaran dan berbagi pengetahuan. Kemudian bagi peserta yang lulus dari level 4 ini akan mendapatkan sertifikat level 4. Kemudian peserta level 4 yang lulus dengan kategori yang terbaik akan dikukuhkan sebagai duta rumah belajar Provinsi Lampung untuk tahun 2020. Dan pengukuhannya ini akan dilaksanakan di Jakarta. Jadi ini kemudian ketentuan lain-lain KKM-nya pada tiap level itu minimal adalah 70. Kemudian sertifikat tiap level itu dengan jumlah jam sebanyak 32 jam. Kemudian untuk peserta yang sudah mendaftar itu diharapkan bergabung dengan grup Telegram Pembatik 2020 Lampung. Untuk bisa download aplikasi Telegram, kemudian klik link berikut. Ini tujuannya supaya untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi baik antara peserta pembatik ataupun dengan duta rumah belajar. Baik, Bapak Ibu, untuk sementara penyampaian dari saya itu mungkin setelah ini akan dipandu oleh Pak Mirwan untuk simulasi pendaftaran dari kegiatan pembatik 2020. Selanjutnya mungkin untuk pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat ya Bu Emil ya, karena mungkin tidak semua mikrofonnya mungkin bisa dinyalakan. Itu saja, terima kasih. Kemudian saya kembalikan kepada Ibu Emil. Terima kasih, silakan Ibu. Terima kasih kepada Bu Yuni yang telah memaparkan materinya dan juga kepada Pak Wahyudi. Jadi Bapak Ibu, dari penjelasan Pak Wahyudi dan Bu Yuni untuk kegiatan pembatik ini, sampai Bapak Ibu dipilih menjadi duta rumah belajar itu mengikuti 4 level. Dan kami berharap Bapak Ibu yang ada di sini tetap semangat untuk bisa mengikuti sehingga pada akhirnya Bapak Ibu guru hebat bisa menjadi duta belajar. Untuk Pak Mirwan, saya sudah dijadikan presenter, oke. Apakah Bapak mau langsung atau mau ada materi lain lagi? Saya serahkan penuh kepada Pak Mirwan. Kami persilakan. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar jelas, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk seluruh Bapak Ibu guru hebat, peserta pembatik, dan mungkin ada calon peserta pembatik tahun 2020.
Dengan saya Mirwan Saputra, saya diamanahkan sebagai Duta Rumah Belajar tahun 2020 untuk bertugas saya mengajar di SMP Negeri 7 Mesuji. Baik Bapak Ibu, tadi sudah diawali dengan materi mungkin terkait pedoman pelaksanaan pembatik. Jadi sudah ada senior-senior saya, jadi kalau Pak Wahyu dipanggilnya Kiai, kita ciri khasnya Lampung, kemudian Bu Yuni, saya panggilnya Atu, dan saya yang bungsu nih, ya kebetulan yang paling muda, angkatan Duta Rumah Belajarnya, dan kayaknya sih dari usia juga paling muda nih kayaknya. Kalau paling keren sih nggak tahu juga ya. Dan kita sedang menunggu ya, Atu dan Kiai, untuk the next DRB 2020 panggilannya mungkin apa nih? Itu kalau nanti dari jenis kelamin perempuan kita panggil wo mungkin ya. Hilang suaranya, Pak. Suara Pak Mirwan? Suaranya tidak terdengar. Ya, Pak Mirwan. Oh, Pak Mirwan suaranya nggak kedengeran. Ya, tadi sempat terputus Pak Mirwan sebagai presenter, diganti oleh yang lain. Ya, kembali sepertinya ke Pak Mirwan kembali. Sudah jelas lagi Bu suaranya Bu? Sudah jelas lagi, sudah jadi presenter lagi. Silakan dilanjut Bapak. Bapak Ibu yang lain mohon tidak mengutak-ngatik. Mengutak-ngatik dulu, nanti ada waktunya untuk Bapak Ibu mengutak-ngatik kembali. Tapi kita serahkan dulu ke Pak Mirwan biar Pak Mirwan menyelesaikan tugasnya sebagai pada hari ini. Pak Mirwan. Oke siap, makasih Bu Cecil. Oke Bapak Ibu, ini mohon maaf, mungkin suaranya tadi Bu Yuni dipuji semua tuh, suaranya jelas, jernih, merdu dan seterusnya. Ini mungkin suaranya cempreng karena di masjid lupa bawa mikrofon, saya harus ke kampung sebelah. Jadi lupa bawa headset maksudnya. Jadi kalau suaranya agak kurang maksimal, mohon dimaafkan. Bapak Ibu, saya kebagian untuk mensimulasikan bagaimana alur cara membuat akun, kemudian bagaimana mendaftar, dan bagaimana cara mengakses kelas. Karena mungkin di antara peserta ada yang belum terdaftar pada akun simpatik dan belum terdaftar sebagai peserta pembatik di kelompok. Bapak Ibu, yang harus pertama dilakukan ketika Bapak Ibu mengikuti pembatik 2020 sekaligus pemilihan Duta Rumah Belajar tahun 2020, Bu Desi mohon bisa Dengaran suaranya Pak. Tolong dimatikan mikrofonnya. Suaranya hilang, Pak. Halo, Bu Cecil. Ya, Pak Mirwan. Suara saya jelas, Bu? Jelas, suara Bapak tadi sempat hilang. Karena ada beberapa yang menghidupkan mic-nya. Tadi sekarang sudah balik lagi ke Bapak. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi mohon sekali bantuannya. Ada di masjid, jadi sesuai dengan jadwal asar sudah selesai nih. Kalau nggak nanti ngeganggu si jamaah yang ingin sholat di sini. Jadi mohon kerjasamanya nanti dihidupkan mic-nya ketika sudah dipersilahkan oleh Bu Cecil ketika ada sesi tanya jawab. Jadi mohon untuk mute dulu Bapak Ibu. Kalau misalnya suaranya nggak jelas, jadi sinyal di Bapak Ibu juga. Gitu. Jadi mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon, cukup chat saja Bapak Ibu. Bu Cecil? Ya, silakan Pak, sudah oke? Mohon untuk tidak. Tapi di chat saja Bapak Ibu, ada kendala ya. Oke Bapak Ibu, yang pertama yang harus dilakukan adalah Bapak
Bapak Ibu harus membuat akun dulu dengan cara masuk ke link yang sudah kami bagikan, yaitu simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita akan diantarkan masuk ke laman Simpatik. Sudah terlihat Bu Cecil? Sudah terlihat jelas. Oke, pada bagian pojok kanan atas itu ada daftar dan masuk. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun Simpatik, jadi silakan Bapak Ibu untuk bisa membuat akun terlebih dahulu. Jadi akun Simpatik ini tidak hanya terbatas pada kegiatan pembatik ini saja, tetapi nanti akun ini bisa digunakan seumur hidup, bisa digunakan untuk mengikuti tag, pelatihan, lomba, ataupun seminar yang diadakan oleh Pusdatin Kemdikbud yang berhubungan dengan TIK. Jadi sekali buat akun ini bisa Bapak Ibu gunakan, silahkan cek nanti pelatihan-pelatihan dan seminar yang tersedia. Jadi silahkan Bapak Ibu klik daftar ketika Bapak Ibu belum mendaftar atau mempunyai akun. Kemudian ada pilihan sebagai guru dan non-guru. Untuk Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru, jadi pilih sebagai guru. Untuk yang bukan guru, misalnya pengawas, PTP dari LPMP, dan rekan-rekan lainnya, itu bisa memilih akun sebagai non-guru. Karena kita sedang membahas membatik, sebagian besar adalah guru, jadi kita membuat atau mendaftar akun sebagai guru terlebih dahulu. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Wahyudi, Kiai Wahyudi. Silakan Bapak Ibu mengisi data yang diminta di sini, Bapak. Jadi mulai dari email dan kata sandi. Ini email dan kata sandi penting Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu masukkan email dan kata sandi adalah yang akan digunakan ketika Bapak Ibu akan masuk atau login ke dalam akun Simpatik. Jadi ketika nanti Bapak Ibu memasukkan email, kemudian kata sandi silahkan dicatat. Lalu ada informasi pribadi, nama lengkap, NPWP, dan lain-lain, nanti silahkan dibaca saja. Untuk isian yang ada tanda bintang seperti ini wajib diisi. Untuk yang tidak, maka itu bisa dikosongkan saja, lebih baik diisi dengan tanda strip saja. Kemudian informasi pegawai, di sini untuk NIP, bagi Bapak Ibu yang tidak ada, silahkan diisi strip saja. Kemudian di sini yang sering membingungkan adalah golongan. Nah, alhamdulillah di sini sudah diupdate oleh pihak atau tim IT pusat. Di sini sudah ada pilihan non golongan. Jadi untuk Bapak Ibu yang non PNS bisa memilih golongan non golongan. Kemudian silahkan diisi data sekolah lalu submit. Nah, setelah disubmit nanti Bapak Ibu akan ditampilkan kanan atas foto Bapak Ibu atau nama Bapak Ibu. Jadi akun Bapak Ibu sudah selesai dibuat. Jadi insya Allah ketika Bapak Ibu mengisi semua data yang diminta sesuai, tidak ada yang kosong, maka akun itu akan sukses dibuat. Setelah Bapak Ibu membuat akun, berarti Bapak Ibu belum mengikuti pelatihan apapun. Selanjutnya adalah, yang Bapak Ibu lakukan adalah mengikuti atau mendaftar ke pelatihan yang Bapak Ibu inginkan. Jadi setelah nanti Bapak Ibu membuat akun, silahkan klik masuk di sini. Jadi ada daftar, kemudian ada menu masuk, silahkan klik saja menu masuk, lalu isikan email dan password atau kata sandi yang Bapak Ibu gunakan ketika mendaftar tadi. Ini contohnya saya pinjam satu akun dari satu peserta supaya nanti kita bisa mensimulasikan bagaimana cara mengakses kelas. Ya, setelah Bapak Ibu masukkan email, lalu masukkan kata sandi, kemudian masuk. Ya, maka ketika Bapak Ibu sudah masuk ke akun Bapak Ibu, maka di pojok kanan atas akan berubah tampilannya, bukan lagi daftar dan keluar, tetapi sekarang berubah, ada foto Bapak Ibu, nama, dan ada menu untuk keluar. Lalu akan ada beberapa menu utama di sini, mulai dari beranda, pelatihan, akun saya, pembatik 2020, dan seterusnya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mendaftar pembatik 2020, maka silakan Bapak Ibu langsung akses saja atau klik saja menu pembatik 2020. Ya, maka Bapak Ibu akan diantarkan ke laman berikutnya, ada terkait apa itu pembatik, manfaatnya, lalu akan ditampilkan tahapan-tahapan dari pembatik itu sendiri, mulai dari level 1, 2, 3, dan 4. Sementara pendaftaran sudah dibuka tersedia untuk pembatik level 1 dan level 2.
untuk Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti atau belum pernah mempunyai atau belum punya sertifikat level 1, maka silakan mendaftar pada level 1. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai sertifikat pembatik level 1, sudah ikut tahun sebelumnya dan lulus, maka silakan mengikuti pembatik level 2. Oke, ini untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar pembatik level 1, maka silakan klik menu daftar. Setelah Bapak Ibu klik menu daftar, maka akan ditampilkan beberapa gelombang yang sudah tersedia, gelombang pelatihan. Di sini saya cek, gelombang 9 ini sudah full kuotanya, jadi satu kuota isinya adalah 1.500, dan sekarang sudah tersedia gelombang 10 sampai gelombang 12. Gelombang 10 sudah tersisa 716 peserta, silahkan Bapak Ibu klik saja daftar. Nanti Bapak Ibu klik daftar seperti ini, lalu di menu bagian bawah nanti akan ada muncul lagi menu daftar, silahkan Bapak Ibu klik saja menu daftar ini dan akan ada balasan status bahwa Bapak Ibu sekalian terdaftar sebagai peserta pelatihan. Dan intinya Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai peserta pembatik level 1 di tahun 2020. Kalau Bapak Ibu ingin melihat grafik pendaftar di setiap provinsi, ini di sebelah kanan ini ditampilkan, mulai dari Aceh sampai di Papua. Kita coba cek untuk di Lampung. Ya, Lampung sementara masih di urutan ke-5, masuk ke 5 besar dengan peserta 784. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian agar bisa mensosialisasikan, mengajak rekan-rekan guru lain untuk gabung ke dalam pembatik, sehingga nanti banyak yang mendapatkan manfaatnya, tidak hanya Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kompetensi, terutama kompetensi Bapak Ibu terkait TIK. Bapak Ibu, kemudian setelah Bapak Ibu berhasil mendaftar, setelah ada tulisan tadi, ini tidak bisa saya daftarkan karena akun ini sudah terdaftar sebagai peserta, maka ketika Bapak Ibu ingin mengecek apakah saya sudah terdaftar atau lupa, Bapak Ibu sudah masuk ke pembatik gelombang keberapa, maka silahkan lihat menu bagian atas Bapak Ibu. Jadi ini yang saya buka adalah tampilan di PC atau laptop, jadi mungkin akan sedikit berbeda ketika nanti Bapak Ibu mengakses lewat HP. Lewat HP nanti silahkan Bapak Ibu klik tanda garis 3 biasanya. Tapi untuk di PC atau laptop, silahkan Bapak Ibu lihat ada menu pelatihan. Jadi setelah Bapak Ibu mendaftar, selanjutnya adalah Bapak Ibu harus sering-sering mengecek menu pelatihan. Pada menu pelatihan akan ditampilkan temukan pelatihan, pelatihan terbaru, pelatihan saya, dan seterusnya. Jadi untuk mengecek Bapak Ibu sudah mengikuti berapa saja pelatihan, maka silahkan Bapak Ibu klik menu pelatihan saya. Klik menu pelatihan saya, maka Bapak Ibu akan ditampilkan berbagai pelatihan yang sedang dan telah Bapak Ibu ikuti. Ini contohnya akun teman saya, Ibu Elma Fida. Beliau baru mengikuti satu pelatihan di akun Simpatik ini, yaitu pembatik level 1, yaitu gelombang 1 juga, tahun 2020. Maka kita cek di sini ada deskripsi kegiatan, di sini dimulai tanggal 13 sampai 22 April, yang artinya pelatihan sudah bisa dilaksanakan atau sudah mulai dilaksanakan. Maka ketika pelatihan sudah sesuai dengan jadwal dilaksanakan, Bapak Ibu silahkan klik menu detail. Klik menu detail saja. Tetap akan ditampilkan deskripsinya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu untuk sementara kelas sudah dibuka untuk gelombang 1. Jadi untuk gelombang 2 hari berikutnya, gelombang 3 2 hari berikutnya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu mohon untuk bisa mengecek jadwal masing-masing karena perbedaan tiap gelombang hanya 2 hari saja. Kemudian karena ini kebetulan Bu Elma ini sudah masuk gelombang 1 dan kelasnya sudah dimulai, maka di bagian bawah akan tampil menu masuk kelas. Ya, Bapak Ibu lihat di sini ada menu masuk kelas. Kalau Bapak Ibu yang ada di gelombang 2, 3 dan seterusnya, menu ini belum ada karena pelatihan belum dimulai. Jadi untuk teman-teman yang sudah ada di level 1 di gelombang 1, itu sudah ada menu masuk kelas. Kemudian klik saja masuk kelas. Ya.
Setelah Bapak Ibu klik menu tadi masuk kelas, maka Bapak Ibu sudah bisa mengakses kelas daring pembatik level 1 2020 gelombang 1. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi misal ada beberapa kasus tadi, ternyata Bapak Ibu tidak diantarkan langsung ke halaman kelas seperti ini, berarti Bapak Ibu harus login ulang lagi. Karena bisa jadi Bapak Ibu di awal tadi tidak login langsung ke menu pelatihan atau ke pembatik level 1, sehingga Bapak Ibu diminta untuk login ulang. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ketika klik masuk kelas kok tidak tampil seperti ini tampilannya, maka silakan Bapak Ibu cari menu untuk bisa login atau masuk ke kelas. Akun yang digunakan sama, yang digunakan adalah email dan password yang digunakan ketika Bapak Ibu membuat akun Simpatik. Nah, jadi ini kebetulan sudah sampai di kelas pembatik level 1 2020 gelombang 1, maka di sini Bapak Ibu akan ditampilkan modul-modul yang bisa Bapak Ibu pelajari. Untuk level 1, semua jenjang sama, semua gelombang sama. Modul yang dipelajari ada 4, yaitu 1. Pengenalan perangkat TIK dasar, 2. Internet pembelajaran, 3. Internet sehat, bijak, dan aman, kemudian yang terakhir ada aplikasi untuk pembelajaran. Bu Cecil, suara saya masih jelas? Halo? Bu Cecil, suara saya masih jelas? Masih Pak Mirwan. Oh, iya. Lanjut. Oke, siap. Kalau misalnya suara saya terputus, boleh dikasih tahu. Iya, oke. Nanti kalau teman-teman yang di gelombang 1 pasti sudah melihat menu ini. Untuk teman-teman di gelombang 2 dan seterusnya, ini mungkin bisa mempelajari. Jadi nanti modulnya sama, semua gelombang sama, yang namanya level 1 di setiap gelombang materinya sama, kemudian apa yang harus dilakukan juga sama. Sesuai dengan namanya, pembatik level 1 ini Bapak Ibu adalah literasi. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mempelajari keempat modul ini secara mandiri. Ya, jadi bagaimana cara mengaksesnya? Silahkan Bapak Ibu, jangan buru-buru. Tadi saya lihat di grup, ada yang sudah langsung lompat ke modul 4. Padahal pembelajaran baru berlangsung mungkin baru 1 jam. Tapi Bapak atau Ibu itu sudah membuka kuisnya gitu. Menurut saya ini terlalu buru-buru Bapak Ibu. Silahkan disimak jadwalnya. Jadwalnya mulai tanggal 13 sampai 22. Intinya Bapak Ibu diberikan waktu 10 hari untuk bisa mempelajari modul, karena materi yang di modul itu akan digunakan untuk ujian online. Yang menentukan Bapak Ibu lulus atau tidak, passing grade 70, adalah ujian online di akhir nanti. Jadi jangan bingung, misalnya nanti ada tugas, ada kuis di modul, itu semuanya dilakukan secara mandiri. Ini saya berikan contoh bagaimana cara mengakses modulnya. Ini ada modul pertama, pengenalan perangkat TIK dasar, silahkan klik pelajari modul. Tunggu sebentar, maka Bapak Ibu akan ditampilkan menu kembali, ada silabus, kemudian ada mengunduh dan mempelajari modul, ada menyimak video tentang perangkat TIK dasar. Jadi biasanya di setiap modul sama susunannya, ada silabus, kemudian tempat untuk mempelajari materi atau mengunduh materi, yang terakhir adalah menyimak video. Lalu, walaupun ada, nanti akan ada kuis Bapak Ibu. Kuis atau latihan, silahkan saja dikerjakan. Kuis dan latihan itu sudah ditanyakan ke pusat, itu tidak akan mempengaruhi nilai Bapak Ibu untuk lulus atau tidak. Jadi yang menentukan lulus atau tidak hanyalah ujian online di akhir. Jadi kuis atau latihan silahkan dicoba saja, itu hanya untuk Bapak Ibu latihan secara mandiri. Ini saya berikan contoh, ketika Bapak Ibu ingin melihat silabusnya, silahkan Bapak Ibu klik seperti ini, maka akan ada video Bapak Ibu, silahkan diputar video ini. Jadi jangan terburu-buru, karena seperti ini, jadi ada video pengantar, dan video pengantar ini dibuat pembuat modul dan butuh tenaga Bapak Ibu. Jadi mohon untuk disimak dulu ya, supaya mungkin bisa jadi inspirasi, atau kalau ada kurang berkenan bisa diberikan kritik yang membangun. Lalu akan diberikan silabus terkait modul pertama ini, terkait mempelajari silabus perangkat TIK dasar. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa kembali lagi, di sebelah kiri ini ada pilihannya, kemudian ada mengunduh dan
mempelajari modul. Jadi silahkan Bapak Ibu klik saja menu ini, lalu akan ada tampilan seperti ini, ada video silahkan Bapak Ibu simak, ada materi silahkan Bapak Ibu baca dulu, kemudian akan ada link untuk mengunduh modul. Ini Bapak Ibu, biasanya di bagian bawah akan ada link untuk mengunduh modul, maka silahkan klik saja link ini Bapak Ibu. Klik saja link ini, maka akan ditampilkan tampilan modulnya, ini mungkin tidak asing lagi. Silahkan klik tanda download, ya, kemudian silahkan simpan di folder yang Bapak Ibu inginkan. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semua. Seperti itu Bapak Ibu, kemudian kita kembali ke modul selanjutnya. Ya, biasanya ketika Bapak Ibu sudah melalui semua rangkaian yang diinginkan oleh pembuat modul, maka akan ada checklist seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalnya kok menu mempelajari silabus belum checklist ya, berarti Bapak Ibu ini belum melalui semua tahapannya. Jadi harapannya Bapak Ibu itu bisa mengerti semua alurnya dengan cara menyimak semua yang disediakan oleh penulis modul di kelas daring ini. Jadi ketika ini belum checklist, berarti banyak tahapan-tahapan yang Bapak Ibu lewati. Jadi untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sudah benar-benar melewati semua tahapan dengan benar, menyimak video, membaca materi, maka nanti di sini akan ada checklistnya. Kalau belum ada checklist, maka silahkan dibaca lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa ngaruhnya checklist ini? Sebenarnya tidak berpengaruh apapun, hanya saja checklist ini memastikan bahwa Bapak Ibu mengikuti alur pembelajaran yang diinginkan oleh pembuat modul. Seperti itu Bapak Ibu, itu untuk contoh saja. Jadi ada daftar modul, kemudian di akhir saya berikan contoh ada modul 4, ada modul tentang aplikasi untuk pembelajaran, sama ada membaca materi, ini sudah checklist ya, sudah checklist, berarti sudah dilakukan sesuai dengan tahapannya. Sudah membaca materi, menyimak video, kemudian mengunduh modul. Yang ini belum di checklist, latihan juga belum di checklist, berarti ini belum dikerjakan atau belum Bapak Ibu lalui. Kebetulan di modul terakhir ini ada latihan Bapak Ibu. Jadi ketika ada menu latihan seperti ini, silahkan ikuti saja. Silahkan kerjakan saja. Ya, di sini ada keterangannya adalah kuis belum dikerjakan. Ketika Bapak Ibu ingin mengerjakan, silahkan langsung kerjakan kuis. Nanti akan ditampilkan soal, pilihan ganda, Bapak Ibu jawab, dan akan keluar hasilnya. Dan ingat, latihan kuis yang ada di kelas daring tidak akan berpengaruh apapun pada penilaian akhir Bapak Ibu sekalian. Karena penilaian akhir hanya diambil dari ujian online setelah pelaksanaan pelatihan. Berarti kalau Bapak Ibu 13-22 ujian online-nya adalah pada tanggal 23 dan 24, silahkan diambil sesuai dengan waktu luang Bapak Ibu, kesiapan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu cara untuk mengakses kelas. Ini terkait modul, silahkan disimak, ada video di situ, mohon untuk disimak videonya, lumayan untuk menambah viewersnya YouTube channelnya Rumah Belajar, supaya makin booming, jadi silahkan disimak Bapak Ibu. Kalau kurang berkenan mungkin bisa kasih masukan yang membangun, kalau misalnya bagus silahkan komen dan like Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe supaya Rumah Belajar makin besar ke depannya. Di sini ada modul, kemudian di atas ada lagi menu perkembangan. Di sini menu perkembangan ini menunjukkan proses. Ini tadi yang sudah sempat simpang siur di grup. Ini bagaimana caranya ya, banyak-banyak pertanyaan di sini. Di sini ada tanda silang dan checklist Bapak Ibu. Ketika ada tanda silang berarti ini tidak ada penugasan apapun, tidak ada yang perlu Bapak Ibu lakukan. Jadi di sini lihat hampir semua poin di sini semuanya silang merah seperti ini, maka ini tidak perlu Bapak Ibu cemaskan. Jadi lewat saja. Ada yang bilang teman, Bapak Ibu terlalu bebas dari mara bahaya. Gitu. Nah, tapi kalau ada checklist seperti ini ada tulisan belum dikerjakan karena tadi kuis belum disiapkan oleh pembuat modul. Karena khawatirnya saya laporkan tadi Bapak Ibu terlalu buru-buru. Belum baca modul langsung mengerjakan kuis. Ini untuk menu perkembangan. Lalu ada menu penilaian. Menu penilaian ini nanti Bapak Ibu bisa mengecek
nilai Bapak Ibu. Nanti nilai Bapak Ibu total akhir akan ada di sini. Ini ada ujian akhir diklat 100. Mohon maaf, ini masih error. Ya. Oh, sorry. Ini sudah dirubah maksudnya ini. Di sini bobotnya hanya 100% dari nilai ujian akhir diklat. Jadi nanti 100% kelulusan Bapak Ibu ditentukan oleh ujian akhir diklat atau ujian online pada tanggal 23 dan 24 untuk rekan-rekan yang ada di gelombang pertama. Jadi kuis dan tugas itu tidak ada. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, Pak, di modul saya kok ada tugas ya, ada kuis ya, ya silahkan dikerjakan sendiri. Itu untuk Bapak Ibu mengecek pemahaman, untuk menggali lagi pemahaman Bapak Ibu terkait materi yang disampaikan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar, seperti itu cara untuk masuk ke kelas. Dan saat ini kelas baru tersedia untuk Bapak Ibu yang ada di gelombang pertama. Untuk gelombang kedua, ketiga, empat, dan seterusnya, silahkan rajin-rajin Bapak Ibu cek akun Bapak Ibu, kemudian cek jadwal masing-masing. Kami tidak akan selalu mengingatkan Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu yang harus aktif untuk mencari tahu informasi terkait pembelajaran ini, karena semuanya dilakukan secara online. Bapak Ibu yang lebih aktif lagi. Seperti itu mungkin Bu Sisil yang bisa saya sampaikan untuk simulasi terkait mulai dari pendaftaran, pembuatan akun, mendaftar di kegiatan pembatik, level dan seterusnya, dan bagaimana cara mengakses kelas daring. Saya kembalikan ke Bu Sisil. Punya jusnya, Pak. Ya, terima kasih Pak Bu Yudi dengan Pak Wahyudi. Dari tadi kita mulai kegiatan ini, ada satu hal yang belum disampaikan Pak Mirwan, yaitu apa sih yang didapat bila Bapak Ibu menjadi duta rumah belajar? Nah, boleh nih. Ini belum disampaikan ya Pak ya? Iya. Ini yang bungsu apa gimana nih yang nyampein nih? Ya, silakan boleh gambreng dulu. Atuh Kiai gimana nih? Yang bungsu yang dijelasin apa gimana nih? Ya, silakan. Mungkin karena lagi masih hidup Pak Mirwan, silakan. Ini masih pembelajaran. Oke, siap. Bapak Ibu yang jelas apa yang akan didapatkan. Pertama, ketika Bapak Ibu melewati setiap tahap levelnya, dijelaskan Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat levelnya nasional. Yang mengeluarkan adalah Pusdasar Kemdikbud. Itu bisa digunakan minimal 32 jam, bisa digunakan untuk kredit poin. Diterima loh, biarin loh omnya. Jika Bapak Ibu ingin kenaikan pangkat atau hal-hal lainnya, yang jelas itu. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu bisa lulus di level 4, Bapak Ibu punya kesempatan untuk diseleksi menjadi kandidat sebagai duta rumah belajar tahun 2020. Selain itu, yang jelas adalah peningkatan kompetensi sosial dan peserta lain. Saya jujur saja, saya berada di ujung, saya di Mesuji. Ketika orang mendengar Mesuji saja, mungkin orang sudah gemeteran ya. Oh, ini tempatnya begal dan seterusnya, padahal enggak, cukup semuanya. Tempat saya aman. Jadi saya ikut pembatik, saya belum pernah sama sekali membuat video pembelajaran. Saya belum kenal bagaimana cara memanfaatkan TIK dalam kelas dan lain-lain. Dan alhamdulillah dengan saya ikut pembatik tahun lalu, saya sekarang walaupun masih pas-pasan, saya sudah bisa menghasilkan beberapa video pembelajaran. Bisa saya gunakan sendiri, kemudian bisa saya share di rumah belajar yang intinya manfaat ilmu kita itu bisa dimanfaatkan oleh siswa, guru yang membutuhkan ilmu yang kita miliki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jaringan Bu, jaringan yang saya miliki semakin berkembang. Alhamdulillah sebelumnya saya tidak dikenal oleh Dinas Pendidikan setempat di Mesuji karena saya tergolong guru-guru. Ketika ikut saya baru mengajar 4 tahun belum sampai, sehingga nama saya ya apa gitu. Alhamdulillah dengan saya mengikuti pembatik dan menjadi duta rumah belajar, saya sangat mudah sekali untuk berkomunikasi dengan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Mesuji, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji. Yang jelas ketika saya sudah mempunyai akses yang luas di Dinas Pendidikan di sini, saya akan mempunyai ruang untuk mengembangkan diri, kemudian memberikan apa yang saya punya untuk setidaknya memajukan pendidikan di kabupaten saya sendiri. Gitu. Kemudian halnya ketika Bapak Ibu bergabung di komunitas rumah belajar,
Bapak Ibu akan bergabung dengan orang-orang hebat, orang-orang yang terus ingin belajar, orang-orang hebat tapi tidak berhenti untuk belajar, sehingga kami terus untuk berkomunikasi, berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi, baik itu pedagogi, profesional, terutama TIK, sehingga long life education itu bisa terus berjalan. Kami, Duta Rumah Belajar, bisa dikatakan sebagai guru pembelajar, karena setiap waktu kami dipaksa untuk belajar, dipaksa dalam tanda kutip gitu ya. Kami diberikan ruang untuk belajar, kemudian setelah belajar tidak hanya sampai di kami, tapi kemudian berbagi. Mungkin itu. Kemudian kalau dari materi, ketika Pak Ibu nanti dipilih sebagai Duta Rumah Belajar, Bapak Ibu akan memperoleh bingkisan, ya. Ada HP, kemudian laptop, dan hal-hal lain, rupiah lainnya. Yang jelas kalau menurut saya sih, Bapak Ibu guru hebat di sini tidak melihat dari hadiah itu, tetapi bagaimana Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, kemudian bisa lebih bermanfaat bagi yang lainnya. Alhamdulillah saya di pelosok Mesuji, saya bisa berbagi dengan guru dan siswa di Indonesia melalui ikon Sapa Duta Rumah Belajar. Kalau bukan Duta Rumah Belajar, mungkin ya apalah saya gitu, tidak akan punya akses itu. Mungkin itu, Bu Cecil. Pak Urwan. Terima kasih. Urwan. Ya, Bapak ada yang ingin bertanya? Ini boleh Pak, siapa Pak Sarbiono? Pak Sarbiono dari Manmetro itu. Oke, saya langsungin aja ya, Tuan ya. Pak Wahyudi dengan Bu Iyu. Pak, silakan. Halo. Siap, Pak. Siap. Masalah Pak Yono. Saya dulu ya. Pak Yono. Ya, silakan. Mohon tanya, itu kalau tadi katakan ada sertifikat yang 32 jam itu tingkat nasional apa tingkat provinsi, Pak? Yang pertama. Yang kedua, untuk modul 4 itu apa nggak bisa diunduh gitu ya? Untuk modul 4-nya. Itu aja. Makasih, Pak. Oke, siap, Pak. Gimana Bu Cecil, langsung dijawab atau bagaimana? Oh iya. Oh iya ya. Jadi untuk sertifikatnya Pak yang mengeluarkan Pusdatin Kemdikbud Pak. Jadi levelnya nasional. Nanti ketika Bapak Ibu lulus, maka nanti di sini di menu pelatihan akan ada menu tambahan. Ini saya belum masuk. Akan ada menu pelatihan sertifikat saya. Sebentar saya contohkan. Ya, akan ada menu sertifikat saya, Pak, di sini. Ya, sertifikat saya, maka di sini akan ditampilkan sertifikat yang Bapak Ibu sudah terima. Jadi langsung bisa diunduh. Dan semua sertifikat yang masuk di sini adalah semua pelatihan yang melalui akun simpatik. Jadi semuanya adalah level nasional, senilai atau punya jam minimal 32 jam pelajaran. Ini insya Allah bisa digunakan dan diakui. Dan setiap level akan ada ujiannya, dan ketika Bapak Ibu lulus maka akan memperoleh sertifikat dikirim ke akun Bapak Ibu masing-masing melalui menu pelatihan dan sertifikat saya. Seperti itu Pak. Kemudian saya melanjutkan, untuk yang modul 4 kebetulan saya jadi tim penyusunnya di sana. Mohon maaf sedang ada sedikit kendala, ada sedikit gangguan ketika ingin mengupload modul, jadi mohon ditunggu saja Bapak Ibu. Memang sementara belum bisa diunduh. Modulnya sudah ada, jadi nanti ini sedang proses oleh tim IT pusat untuk mengunduh modulnya. Jadi untuk sementara sudah ada 3 modul yang bisa dipelajari, silahkan dipelajari dulu. Kemudian modul 4, nanti silahkan Bapak Ibu cek lagi, bisa nanti malam atau besok, kalaupun sudah bisa diunduh, nanti bisa Bapak Ibu unduh. Jadi mohon untuk bersabar, sudah ada 3 modul, silahkan pelajari dulu 3 modul yang ada. Mungkin seperti itu Bu Cecil. Terima kasih Pak Mirwan. Jadi seperti itu jawabannya ya Pak Sarbiono. Sepertinya Pak Yono ini semangat sekali karena langsung begitu dibuka kesempatan langsung bertanya. Jadi Bapak Ibu untuk kegiatan membatik ini ada 4 level dan setiap levelnya Bapak Ibu mendapat sertifikat yang berlaku nasional dan bisa diakui karena bisa dilakukan untuk dijadikan untuk pengajuan angka kredit Bapak Ibu sekalian, dan juga banyak sekali tadi pengalaman, keterampilan, jaringan, banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Mirwan dan Pak Wahyudi serta Bu Yuni. Jadi Bu Yuni sudah menjawab juga di dalam kolom chat jawabannya, sertifikat nasional 32 jam
untuk Bapak Ibu yang lulus tiap level yang dapat diundi pada menu sertifikat saya. Jadi daftar dulu baru bisa mendapatkannya, Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya kembali, silakan. Boleh di kolom chat, boleh langsung bertanya, menghidupkan mic-nya. Mohon izin, Ibu, saya mau bertanya. Nah, dengan Pak siapa? Izin Bu, mau bertanya juga Pak, Bu. Ya, boleh Bapak dulu ya Ibu ya. Oke, Ya, dengan Pak siapa? Saya- Sebutkan nama Bapak. saya Azam dari SMP 3 Banjit, Waikanan, Bu. Dari kanan, silakan Pak. Ya, yang ingin saya tanyakan, nanti kan apa namanya tupoksinya dari lulusan pembatik ini seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan duta rumah belajar, apakah itu ada apa namanya sistem kerjasama gitu atau apa namanya itu dengan dinas pendidikan hingga kemudian nanti DRB ini akan memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah misal seperti itu. Apakah memang begitu atau seperti apa nanti tugasnya DRB ini secara real di lapangan? Oh, gitu ya Pak. Terima kasih Pak Azam. Jadi Pak Mirwan silakan dijawab pertanyaan Pak Azam. Ada nggak bisa sih tugas tertentu? Mungkin bisa gantian dulu. Oh, boleh dengan yang lain. Bu Yuni silakan dihidupkan mic-nya Bu Yuni. Bu Yuni, suaranya merdu tadi katanya. Banyak yang nungguin, Pak. Terima Bu Yuni kasih. ternyata dirindukan loh. Boleh tanya dulu Ibu. Ya, silakan Bu Yuni. Iya. Tadi kan apa tadi pertanyaannya? Tugas ya, berkaitan dengan tugas Iya, tugas DRB ya. DRB itu apa sih? Mengikat enggak? Bisa memberikan masukan ke dinas nggak atau menjalin hubungannya seperti apa? Silakan Bu. Sebenarnya tugas DRB ini kalau dilihat kita ada tugas praktis dan tugas teoritis ya. Tugas-tugas praktis itu yang pertama DRB ini harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan, baik itu dinas pendidikan provinsi maupun dinas pendidikan kabupaten. Kemudian bukan cuma dengan dinas pendidikan, tapi juga harus bisa menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah gitu. Kemudian dengan MGMP untuk yang SMP atau SMA itu ada kelompok MGMP. Kemudian juga bekerja sama dengan KKS, dengan KKG, atau K3S. Bentuk kerjasamanya seperti itu. Nah, kemudian selain bekerja sama, DRB juga punya tugas untuk mensosialisasikan. Sebetulnya yang disosialisasikan itu, walaupun namanya duta rumah belajar, yang disosialisasikan ini bukan hanya rumah belajar saja, karena produk-produk Pusdatin dalam hal ini harus juga disampaikan ke masyarakat. Itu banyak sekali, jadi ada suara edukasi, kemudian ada televisi edukasi, kemudian ada jurnal teknodik, ada majalah jendela. Itu banyak sekali produk yang dihasilkan oleh Pusdatin dan itu harus disampaikan ke masyarakat. Kemudian Duta Rumah Belajar juga punya tugas untuk bermitra. Jadi bermitra juga dengan Pusdatin pada saat Pusdatin ini mengadakan kegiatan, apakah kegiatan ini di tingkat daerah, di daerah kita terutama, kemudian di tingkat nasional ataupun bahkan di tingkat internasional. Bisa juga duta ini dilibatkan dalam kegiatan di daerah ataupun di provinsi lain. Jadi misalnya ini beberapa bulan yang lalu di Papua, itu kan ada sekali kegiatan pelatihan TIK yang membutuhkan tidak cukup selesai ditangani oleh duta Papua, maka dibutuhkan keterlibatan dari duta-duta rumah belajar dari provinsi yang lain. Itu tugasnya selain juga membuat video pembelajaran media yang akan diupload di rumah belajar, kemudian membuat soal. Kemudian itu tadi tugas-tugasnya. Kalau dilihat dari tadi ada pertanyaan sebelumnya, apa sih yang didapat? Sebetulnya kalau kita mengukur yang didapat materi, kalau materi itu relatif, mungkin jelas itu ada laptop, kemudian ada handphone,
Kemudian kalau souvenir kecil enggak perlu saya sebutkan gitu ya. Kemudian ada tunjangan dari Pusdatin. Kemudian duta juga diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu dari MIA ya, atau Microsoft Innovator Education. Nah, itu biasanya yang diambil adalah duta terbaik untuk tiap tahun, duta rumah belajar nasional terbaik maksud saya. Kemudian duta rumah belajar ini juga diberikan kesempatan untuk menjadi tutor PJJ. Jadi tutor PJJ ini pendidikan jarak jauh untuk SIDH, Sekolah Indonesia di Den Haag, itu duta rumah belajar juga mendapat kesempatan. Kebetulan karena untuk DRB yang diberi kesempatan menjadi tutor SIDH, ini yang diambil adalah yang masih belum ASN. Nah, kebetulan untuk salah satu dari, kalau tidak salah ada 10 tutor PJJ, itu salah satunya adalah Pak Wahyu Yudi. Kemudian kalau bentuk-bentuk, kalau tadi dikatakan sosialisasi, itu duta punya kewajiban untuk mensosialisasikan rumah belajar, tetapi tugas utama seorang duta rumah belajar, tugas yang paling utama dia adalah guru. Jadi sebisa mungkin ketika bertugas menjadi duta rumah belajar, memang kami diharapkan tidak mengganggu jam sebagai guru. Kalaupun meninggalkan kelas, maka harus dilihat sekali tingkat urgennya yang mana, seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu mau mengundang duta untuk mengadakan kegiatan di sekolah Bapak Ibu, diperbolehkan, tetapi dalam penentuan waktunya itu diharapkan berkoordinasi dengan duta sebelumnya, sehingga tidak tabrakan jamnya, karena saya beberapa kali pengalaman dapat undangan ini karena jadwalnya tidak dikoordinasikan, maka bisa jadi terjadi crash ya di situ ya, ada tabrakan jadwal. Itu untuk sementara. Terima kasih Bu Emil, silakan. Mungkin Pak Wahyudi bisa menambahkan. Ya, terima kasih Bu Yuni. Pak Wahyudi ingin menambahkan, boleh Pak? Silakan dihidupkan mic-nya. Mau tanya Bu. Oh, ada yang ingin bertanya lagi? Boleh. Lanjut ke pertanyaan aja ya Bu Yuni ya. Ya Bu, ingin bertanya juga Bu. Ya, waktunya sudah mepet. Oke. Halo. Silakan Ibu. 10 menit Ya, lagi. saya Fatmawati dari Mesuji. Ini kan udah buka modul 1, contohnya itu kan ada soal yang di checklist katanya ada kuisnya. Tapi kita buka nggak ada Pak. Caranya gimana bukanya? Silakan Bu Yuni atau Pak Mirwan atau Pak Yudi. Gimana tuh? Mau jawab? Saya jawab ya. Boleh, saya bantu jawab bisa. Oke. Maksudnya gimana ini Bu? Kuis yang di mana Bu? Kuis yang di modul yang Ibu unduh atau di kelas Bu? Halo Bu? Yang di kelas. Oh, yang di kelas. Tadi kan sudah saya sampaikan Bu. Kuisnya sedang dikunci Bu. Kuisnya sedang masih ditutup sementara, belum diaktifkan. Jadi kan ini masih panjang tuh waktunya. Masih 10 hari ke depan. Jadi silahkan Bapak Ibu pelajari dulu modulnya. Nanti coba besok atau lusa, karena harapannya adalah Bapak Ibu jangan hanya sekedar membuka kelas untuk unduh modul, tetapi sering-sering dibuka, karena Bapak Ibu interaksinya akan banyak di kelas tersebut. Mulai dari melihat nilai dan lain-lain, itu semuanya perkembangannya ada di kelas tersebut. Jadi setelah nanti siap, insya Allah nanti akan saya kabarkan di grup Telegram. Untuk sementara, kenapa kembali dikunci? Tadi sudah sempat dibuka, karena tadi baru sejam dibuka kelas, itu sudah banyak yang mengerjakan kuis. Dan akhirnya kan nilainya ada yang 40 dan lain-lain. Jadi harapan kami, kuis tersebut, saya ulangi, tidak akan mempengaruhi nilai Bapak Ibu. 100% nilainya adalah pada ujian online.
kuis tersebut anggap saja sebagai latihan atau istilahnya tes akhir modul lah istilahnya. Jadi boleh Bapak Ibu kerjakan, harapannya sih dikerjakan, tetapi tidak menjadi beban. Jadi silakan ditunggu saja. Yang tanya Bang. Ya, seperti itu mungkin untuk kuis yang ada di kelas. Untuk kuis yang ada di modul, ada yang mengatakan sudah ada checklistnya, itu bonus Bapak Ibu. Jadi sudah ada kunci jawabannya, biar nanti Bapak Ibu siap untuk mengikuti ujian online di akhir. Harapan kami, seluruh peserta pembatik level 1 itu bisa lulus semuanya. Menyambung tadi, Pak Azam mengatakan, apa sih follow up atau apa tadi sistemnya ya? Setelah nanti lulus itu bagaimana? Bapak Ibu sudah ada di leveling Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cek, Bapak Ibu yang sudah lulus level 1 nanti statusnya adalah level 1 dan seterusnya. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Ya, Bang. Nanti akan ada sistem pelevelan kemampuan TIK guru. Yang jelas Bapak Ibu sudah siap untuk itu. Rekaman Bapak Ibu, pelatihan yang Bapak Ibu ikuti, kemudian yang ada di simpatik semuanya itu terekam. Kami yang sudah ikut dari tahun 2018, 2019, statusnya itu pun masih ada. Jadi untuk saat ini mungkin belum ada follow up-nya seperti apa nanti, tapi kita tunggu saja. Yang jelas Bapak Ibu ketika sudah lulus, Bapak Ibu sudah punya level sendiri, leveling terkait kemampuan TIK Bapak Ibu di level 1, 2, 3, dan 4. Mengikuti leveling dari sistem yang digunakan oleh UNESCO. Literasi, kemudian ada kreasi, sosialisasi, dan seterusnya. Jadi silahkan nanti untuk quiz ketika belum siap nanti dicek kembali saja. Oke, bertanya Bang. Tanya Bang. Bertanya Bang. Terima kasih jawabannya Pak Wan. Pak Ibu boleh menulis pertanyaan di kolom chat. Di sini silakan yang ingin menjawab. Hilang suaranya, Bu. Ingin bertanya, Bu? Halo. Ingin bertanya, Bu? Di kolom chat ada pertanyaan, mungkin Bu Yuni bisa menjawab pertanyaannya. Ya, Bapak yang ingin bertanya siapa? Ya, silakan, masih ada waktu. Saya Yasar dari SMP 14 Mesuji. Nah, ingin bertanya, pertama tadi Pak Mirwan kan bilang ada grup Instagram, mungkin sebagian kami belum tahu. Nah, grup Telegram sebagian kami belum tahu. Kemudian untuk modul-modul itu dikerjakannya per individu, harus individu atau boleh bekerja sama dengan teman-teman yang lain, pertama. Kemudian untuk kita seperti saya ini kan guru honor ya, untuk apa nih jadinya nanti gunanya sertifikat itu? Terima kasih. Ya, pertanyaan Bapak realistis sekali. Bapak realistis sekali karena itulah keadaan yang Bapak hadapi sekarang ya Pak ya. Iya Pak. Silakan Pak Mirwan, Pak Wahyudi atau Bu Yuni menjawab pertanyaan dari Pak siapa Pak? Yashar. Yashar di Mesuji. Silakan. Atau Kiai itu jawab tuh. Kiai belum jawab. Kiai mana ya tuh? Pak Wahyudi, halo Pak, masih monitor nggak nih? Masih ada di sini nggak Bapak? Halo, masih. Kata Pak Mirwan, pertanyaan diberikan kepada Pak Wahyudi untuk menjawab. Pas banget sih sebenarnya pertanyaannya. Videonya nggak muncul ya? Ya, silakan Pak. Oke, pertanyaannya pas banget nih. Kebetulan, nggak kebetulan sih memang saya masih belum, ASN juga sama Pak nih. Saya juga belum. Saya beruntung sekali ya. Beruntung sekali dari ribuan guru honor di Indonesia, saya beruntung sekali ikut pemilihan Duta Rumah Belajar ini, Pak. Salah satunya Ibu Honor gitu ya. Ini punya penghasilan. Punya penghasilan, Pak, ya.
Alhamdulillah dari sekian guru honor yang ada di Indonesia, karena ikut membatiklah saya juga terpilih menjadi tutor PJJ SIRN Sekolah Indonesia Luar Negeri Indonesia Den Haag. Ini ada penghasilannya juga lumayan Pak. Kalau nominal di atas 2 di bawah 3. Di atas 2 di bawah 3, bocorin deh gitu ya. Biar semangat buat guru honor ya. Mas Iman ini saya bersyukur sekali. Ya, jadi guru honor jangan takut-takut deh, ikut hajar aja deh. Dan saya guru honor juga dari sekian se-Indonesia, beruntung sekali diundang nih ke sana kemari, ya, dapat penghasilan juga. Jadi meskipun guru honor, kalau finansial itulah yang didapat ya dari kalau guru honor penghasilan tetap ada ya. Tapi dari situ lumayan sekali. Kira-kira itu deh kalau dari finansial untuk guru honor. Mungkin kalau untuk sertifikat ya berfungsi nanti saat sudah diangkat ya. Kira-kira itu. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Jadi Pak Yushar, jangan berkecil hati. Pak Wahyudi udah buka dapur tuh. Oke. Dapur, gimana kondisi beliau saat ini? Menambahkan ya, menjadi Pak Wahyudi rumah kayaknya malu belajar. dia menyampaikan kalau dia juga sudah sempat keliling ke beberapa provinsi sepertinya di Indonesia. Terima kasih. Oh iya, Pak Wahyudi gimana untuk Belandanya belum jadi ya karena terkait COVID ini ya? Beruntung banget meskipun guru honor ternyata dari pihak Kemdikbud yang tidak pilih-pilih. Jadi kemarin dari sekian duta, saya juga guru honor ya terpilih juga. Keliling ke seberang deh, ke pulau seberang ya, nggak duga-duga sih dari sekian duta. Maksudnya saya mungkin tidak akan masuk kayak kemarin ke Pangkal Pinang ya. Kalau Pangkal Pinang tuh pulaunya bolong-bolong, digali tuh dicariin timahnya. Kemarin juga udah nyepunya sih untuk yang tutor ini semoga aja bisa ke Belanda ya, nggak ngimpi gitu ya. Kita guru honor terpilih. Jadi sebagai guru, sebagai duta bisa jadi traveler ya Pak ya? Asli. Jalan-jalan karena bisa menjadi duta. Jadi seperti itu, kita sudah mencapai pukul 3. Masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sebelumnya? Cukup. Masih ada waktu? Ada satu pertanyaan Bu dari Bu Siti Rohaya di kolom chat. Di kolom chat itu Bu Siti Rohaya bertanya, pertemuan join seperti hari ini apakah dilakukan setiap hari? Jadi kalau dilakukan setiap hari enggak sih ya. Tidak bisa dilakukan setiap hari. Mungkin ini di pertemuan BIMTEK calon pembatik ini adalah atas fasilitasi dari LPMP. Jadi terima kasih sekali kami kepada Bapak Sukirman sebagai Kepala LPMP yang sudah memberikan fasilitas kepada kami. Nanti sebetulnya rencananya itu Pusdatin akan memberikan satu akun Webex ya untuk kami duta untuk dikelola. Tetapi mungkin sampai hari ini masih dalam proses. Mungkin nanti ke depannya akan ada kegiatan semacam ini, tetapi ini belum bisa menyampaikan kapan jadwalnya. Tapi nanti kalau sudah ketemu dengan jadwal atau ya waktu timing yang tepat, nanti akan disampaikan kepada teman-teman semua. Betul, Bu. Ya, terima kasih penjelasannya Bu Yuni. Jadi ternyata antusias sekali Bapak Ibu yang ada di sini, antusias sekali untuk bisa ikut kegiatan pembatik ini. Untuk info, Lampung masih menduduki posisi ke-4 saat ini. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, selain Bapak Ibu sendiri yang mendaftar menjadi peserta pembatik, Bapak Ibu juga bisa mengajak rekan-rekan Bapak Ibu untuk ikut di kegiatan ini. Nah, di sini Pak Mirwan sudah menyampaikan Lampung 790 orang yang mengikuti.
Tahun lalu berapa ya Pak ya untuk Lampung? Tahun lalu ada 1.400-an, Bu. Ada 1.400-an peserta. Ya. Kan 1.500 lebih Bu tahun lalu Bu untuk Lampung. Lampung 1.504. Wow. Ayo Bapak Ibu. Mohon bantuannya. Tahun ini, kalau yang tahun ini mau nggak mau harus bertambah karena memang target yang diberikan oleh Pusdatin. Kalau tahun kemarin 2019 itu kami duta ditarget 20.000 untuk se-Indonesia. Alhamdulillah kita sudah melampaui target di tahun 2019 itu menjadi 28.000 dan untuk tahun ini targetnya adalah 70.000. Jadi untuk ini sebetulnya posisinya nggak aman kalau saya katakannya karena antara 790 dengan 621 itu dalam waktu 10 menit aja sebetulnya bisa terkejar gitu oleh Jawa Barat gitu. Jadi mungkin ini kami juga mohon dengan sangat Bapak Ibu boleh diajak teman-teman MGMP, teman-teman di sekolahnya untuk bisa bergabung kegiatan pembatik 2020. Nggak ada ruginya yang jelas. Yang jelas tidak ada ruginya karena ilmu itu tidak bisa kita nilai dengan rupiah. Tetapi ketika ilmu itu sudah kita peroleh, insya Allah rupiah itu akan mengikuti. Alhamdulillah. Baik sekali. Kuat yang keren banget Bu Yuni. Jadi buat Bapak Ibu, silakan bergabung di dalam pembatik karena memang tadi sudah dijelaskan, sudah diinfokan pengalaman-pengalaman dari Duta Rumah Belajar Provinsi Lampung, bagaimana mereka mendapatkan banyak sekali pengalaman, mendapatkan hasil, dan lain-lain. Dan juga Bapak Ibu, zaman sekarang, zaman yang gini, siswa kita sudah bergadget semua. Sudah menggunakan TIK semua. Jangan sampai gurunya tertinggal oleh siswanya. Karena memang saat ini sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi sesuatu yang heboh, tetapi memang sudah dibutuhkan untuk kita pakai, kita gunakan di dalam pembelajaran. Apalagi di dalam masa pandemi ini ya, Bapak Ibu sekalian ya, rumah belajar itu silakan dimanfaatkan. Kalau Bapak Ibu sudah memanfaatkan rumah belajar, pasti akan tergoda untuk menjadi duta rumah belajar dan menjadi salah satu peserta pembatik. Yang ingin ditambahkan lagi Bapak Ibu sekalian? Untuk masa pandemi ini, jadi alhamdulillah Lampung ini berada di peringkat kedua untuk seluruh Indonesia yang memanfaatkan rumah belajar. Nah, jadi ini terima kasih kami mewakili dari Pusdatin itu mengucapkan terima kasih karena semua ini bisa diperoleh adalah berkat kerja keras dan kerjasama dari Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ini hebat, maka Bapak Ibu yang ada di sini itu jauh lebih hebat dari kami. Terima kasih. Bapak Ibu, sekali lagi target kita 70.000. Kalau dibagi rata, 70.000 dibagi 34 provinsi, Lampung akan mendapat sekitar 2.000 lebih. Dan kita baru 700-an yang menjadi peserta ya Bu ya? Iya. Iya betul. Bapak Ibu silakan ajak tetangganya yang memang guru, MGMP-nya disiarkan, juga guru-guru di sekolahnya disiarkan supaya bisa mengikuti kegiatan pembatik. Sampaikan, ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ibu Sisil. Ya, Cukup. buat Bapak Ibu yang tadi bertanya, kapan sih ada kegiatan lagi video conference ini? Ingin loh kegiatan video conference ini diadakan untuk menyambung silaturahmi, untuk menambah informasi. Silakan Bapak Ibu bisa bergabung. Bisa bergabung di nanti kami juga hari Senin, hari Kamis akan membuka room. Di sini ada Dr. Rinderiana, bicara LPMP Lampung dengan Bu Diana Sari. LPMP Lampung memberikan ngobrol publik
pembelajaran bermakna bagi generasi milenial di masa pandemi COVID-19. Silakan di screen capture atau di foto atau dicatat meeting room-nya. Password-nya seperti biasa 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi juga untuk hari Kamis, bila Bapak Ibu ingin berminat gabung, boleh. Ada juga di sini pembelajaran IPA yang bermakna di masa pandemi dengan memanfaatkan media pembelajaran daring. Ini bersama Pak Dani Maulana, saya, ada Bu Emilia dengan Bu Karismayanti. Kamis pagi, kalau tadi Kamis siang, ini Kamis pagi jam 9, dengan room webex-nya 583 569 917. Boleh di screenshot, boleh di foto, boleh dicatat. Ada lagi juga untuk hari Senin. Hari Senin ada juga kegiatan pembelajaran bermakna berbasis portofolio sebagai alternatif memaksimalkan kegiatan belajar dari rumah. Dr. Ernawati, dia Iswara Utama LPMP Lampung, di sini juga dengan saya membantu beliau bersama untuk mengisi materi ini untuk pembelajaran bermakna berbasis portofolio sebagai alternatif memaksimalkan kegiatan belajar dari rumah. Room Webex nomor 583055727. Jadi Bapak Ibu yang memang Bapak Ibu haus ingin mencari pengalaman, haus ingin mencari informasi, haus ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda di masa pandemi ini. Seperti tadi kata Bu Yuni. Bu Cecil. Banyak sekali yang bisa menjadikan kita bertambah keterampilannya. Dan ini salah satunya kita membuka jaring. Ada lagi yang ingin ditambahkan kata penutup Pak Mirwan, Bu Yuni dengan Pak Wahyudi sebelum kita tutup roomnya? Cecil, itu ada Bu Andriani, Bu Cecil mungkin. Oh ya, ada Bu Andriani. Kalau ada yang ingin disampaikan. Bu Andriani, mungkin beliau Ibu ingin memberikan sedikit pencerahan, ingin memberikan masukan atau diberi pencerahan? Silakan Bu, dihidupkan mic-nya buat Ibu yang berbicara, silakan. Bisa menyampaikan sesuatu, Bu Andriani? Bisa menyampaikan sesuatu untuk kami yang ada di sini. Silakan berbicara Ibu langsung. Silakan Bu Andriani. Silakan Ibu. Masuk suaranya kecil sekali Bu. Masih itu Bu, masih mute Bu mic-nya. Dengar suara Bapak Ibu. Halo. Halo Bu. Sudah terdengar. Bapak Ibu, suara saya. Masih kecil Bu. Kecil suaranya. Android saya Pak, nggak tahu ini kenapa masalahnya. Oh iya Bu, sudah lumayan Bu, sudah terdengar. Lumayan. Salam kenal semuanya Bapak Ibu. Salam kenal kembali Ibu. Ini terang saya juga kaget Bapak Ibu, kenapa di sini saya tuh kok disebut tadi sebagai Kepala UPTT Wilayah 1, makanya saya agak bingung tadi Bapak Ibu. Kalau untuk memberi tambahan atau apa, terus terang Bapak Ibu karena saya masih pemula, jadi saya belum banyak pengalaman, tentu saya masih banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Ya intinya saya minta bimbingan dari Bapak Ibu semua yang sudah menjadi duta rumah belajar. Jadi nanti berbagai pengalaman Bapak Ibu mohon dibagi dengan kami semua seperti itu. Nah ini mohon pencerahan Bapak Mirwan karena yang awal mula saya hubungi itu Bapak Mirwan, kenapa kok saya dijadikan kepala PT Wilayah 1 Bapak? Bu, berarti ada miss ini Bu Cecil. Ya? Mungkin ada miss mungkin ya, mungkin Bu Andriani ini. Enggak Pak Mirwan, tadi Bu Andriani emang sempat gabung sebentar pas ada Pak Zukirman. Halo. Oh iya Bu, iya Bu. Tadi Bu Andriani memang pernah sempat gabung sebentar pas ada Pak Zukirman, tapi memang nggak lama dan dia memang menggunakan nomor handphone karena gabung pakai handphone sebentar gitu. Oh begitu, berarti yang dimaksud Bu Andriani kepala ini Bu ya, UP. Ya. Oh nggak apa-apa. Ya. Kemarin ternyata bukan ketemu Pak Mirwan di Andriani. sosialisasi yang di Natar Pak Mirwan. Ya, terima kasih infonya Ibu. Ya Ibu, mohon. Ya, Bu, nanti kita belajar bareng Bu di grup Telegram kalau ada hal yang mungkin nggak jelas, ada permasalahan bisa kita sharing di sana.
Benar sekali. Jadi Ibu berkah, nama Ibu sama dengan kepala UPT. Jadi Ibu disebut, disinggung dan dicolok-colok nih Bu. Ya, jadi seperti itu. Silakan Ibu bergabung di grup Telegram. Tadi sudah diberikan info oleh Pak Mirwan. Jangan lupa bergabung juga di kegiatan pembatik. Jadi untuk Ibu semoga menjadi doa. Siapa tahu suatu saat Ibu bisa menjadi KUPT juga. Amin, amin, amin. Selanjutnya gimana Pak Mirwan, Bu Yuni dengan Pak Wahyudi? Apakah ingin lanjut, ingin ditutup? Cukup, Bu. Tutup. Iya. Dulu. Silakan diberikan kesimpulan akhir atau risalah dari kegiatan kita ini. Kira-kira apa yang bisa didapat oleh peserta dan juga bisa menjadi penyemangat buat Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, karena waktu juga, mungkin masih banyak pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Kita lanjutkan di grup Telegram. Intinya untuk kegiatan hari ini adalah pengantar bagi Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman yang mungkin belum mendaftar. Kami mengajak, menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendaftar. Jangan ragu-ragu, apa yang disampaikan tadi semuanya gratis. Akan banyak kebaikan, akan banyak keuntungan yang akan Bapak Ibu dapatkan, terutama ilmu, peningkatan kompetensi terkait TIK. Karena bisa jadi kita ingin belajar tapi tidak punya fasilitas. Nah, saat ini sudah ada fasilitas itu, sudah ada sarana itu. Karena kami bagian-bagian ujung ingin sekali ikut workshop, latihan, tapi dari dinas mungkin belum ada, kemudian belum ada kesempatan karena mungkin bukan bidangnya. Apalagi berhubungan dengan TIK, pasti yang akan didelegasikan adalah guru-guru yang berbasis TIK ya. Tetapi saat ini pemerintah sudah memberikan sarana itu, Bapak Ibu diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk belajar dengan level masing-masing. Silahkan nanti Bapak Ibu mencoba saja. Hari ini kita sudah coba untuk buka diskusi. Insya Allah akan banyak kebaikan yang Bapak Ibu terima, banyak belajar. Tadi ada yang menyampaikan bahwa akan banyak sekali yang diperoleh, jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu untuk mendaftar dan mengajak rekan-rekan guru-guru hebat lainnya sehingga yang merasakan manfaatnya bukan hanya Bapak Ibu sekalian tetapi seluruh guru-guru yang ada di Provinsi Lampung. Karena pada level 1 sampai 3 saingannya adalah bukan guru-guru peserta, saingannya adalah diri Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu harus menaklukkan passing grade 70. Nanti sistem seleksinya adalah pada level 4. Jadi level 4 nanti baru diambil hanya 30 atau 35 besar. Jadi silakan ajak, jangan ragu-ragu karena merasa nanti saingan saya nih untuk di Duta Rumah Belajar. Jangan merasa seperti itu karena level 1 sampai 3 yang Bapak Ibu kalahkan adalah passing grade-nya yaitu nilainya 70. Kemudian level ini terus digunakan. Ketika Bapak Ibu sampai di level 2 maka tahun depan bisa melevelkan, lanjutkan ke level berikutnya, tidak harus mengulang ke level awal lagi. Jadi mohon Bapak Ibu yang sudah bergabung silahkan mempelajari modul, tidak usah terburu-buru dan jangan lupa kami mohon bantuannya agar manfaat dari pembatik ini bisa dirasakan oleh semuanya. Mohon bantuan untuk bisa mengajak secara langsung, men-share informasi yang saya bagikan sehingga nanti kemampuan TIK guru-guru di Lampung bisa meningkat sehingga mutu pendidikan Indonesia terutama di Lampung juga bisa ikut meningkat. Mungkin itu, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mirwan, Pak Wahyudi dengan Bu Yuni atas informasinya, atas sharingnya. Saya ingin memberikan salam salut buat Bapak Ibu semua yang ada di sini, Bapak Ibu guru hebat. Salut, salut, salut. Ya, terima kasih sudah bergabung. Saya kembalikan kepada Bu Feris Mayanti untuk menutup kegiatan ini. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Feris, apakah masih ada di sini, Feris? Atau mungkin saya tutup aja. Saya tutup langsung aja kepada Pak Mirwan, kepada yang sedang di musola di masjid, kepada Bu Yuni, kepada Pak Wahyudi. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung di sini. Pada teman-teman PTP, terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan. Kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah bertahan selama 2 jam lebih di sini, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan tetap jaya Lampung, tetap maju guru Lampung, tetap bersemangat untuk mencari ilmu, menambah keterampilan. Kita akhiri, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah.
Rabbil alamin. Sebagai moderator, saya mohon maaf bila ada salah kata. Ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang ingin meninggalkan room. Bapak mulai kapot.